Ayamku copot. Mama. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang berkaitan sama dunia berbalapan. Nah, bagi kalian yang suka dengan dunia balap mobil, pasti sudah nggak asing sama kasus kecelakaan di Le Mans di tahun 1955. Jadi pada tanggal 11 Juni 1955 ini, sebuah kecelakaan besar itu tuh terjadi di Circuit de la Sarthe di Le Mans, Prancis. Yaitu adalah sebuah mobil balap yang kehilangan kendali ini tuh terlempar ke arah tribun penonton yang menewaskan salah satu pengemudi dan juga para penonton. Di mana ini adalah salah satu kecelakaan paling dahsyat dalam sejarah dunia berbalapan dan juga mendorong Mercedes-Benz untuk pensiun dari balap mobil itu sampai tahun 1989. Nah, Circuit de la Sarthe pada saat itu tuh merupakan area balap motorsport semi permanen, di mana bagian dari sirkuit ini tuh terdiri dari jalanan umum yang digunakan sepanjang tahun ketika nggak ada balapan. Terus bagian sirkuit yang lain ini tuh adalah jalur khusus balapan yang dibuka hanya untuk adu balap mobil. Nah, salah satunya yang aku ceritain yaitu balap mobil Le Mans. Perlombaan Le Mans yang diselenggarakan oleh Automobile Club de Louis, Prancis pertama kali itu diadakan pada Mei 1923 dan sejak itu diadakan hampir setiap Juni. Acara ini tuh diadakan untuk menguji ketahanan dan kecerdikan teknik serta keterampilan mengemudi. Nah, sejak itu perlombaan ini tuh begitu terkenal sebagai perlombaan balap ketahanan mobil paling bergengsi di dunia. Perlombaan ini tuh berlangsung selama 24 jam dalam lintasan sepanjang 13 km yang melintasi jalan pedesaan dekat Le Mans. Pemenang dalam perlombaan ini itu adalah pembalap yang bisa menempuh jarak terjauh secara keseluruhan dalam batas waktu tersebut. Nah, hari itu pada tanggal 11 Juni 1955, ada lebih dari 200.000 orang yang datang ke Le Mans untuk menikmati balapan mobil yang menampilkan banyak pembalap F1 dan pembalap ketahanan terbesar masa itu. Ada bintang seperti Juan Manuel Fangio, yaitu pembalap Argentina, terus Pierre Lefevere, yaitu pembalap veteran Prancis, terus ada Mike Hawthorn, yaitu pembalap Inggris, dan lain sebagainya. Nah, karena penontonnya itu tuh banyak banget, 200.000 orang lebih, banyak penonton yang bisa berdiri sangat dekat dengan arena utama untuk menanti pengalaman balapan yang unik dan mengasihkan, terutama setiap pembalap lewat di depan lintasan. Nah, penting untuk dicatat kalau jalur itu tuh tidak dirancang untuk mobil yang dapat mencapai kecepatan tertentu dan tata letak sirkuit ini tuh sudah ditentukan dari tahun 1920-an. Nah, masalahnya saat itu tuh hanya ada gundukan tanah dan juga tumpukan jerami yang memisahkan antara penonton sama jalur balap mobilnya itu. Jadi misalnya di sini penonton, nah sini gundukan jerami sama gundukan tanah, nah di sini baru sirkuitnya. Jadi masih terlalu dekat gitu loh. Selain itu, pada saat itu roll bar dan juga sabuk pengaman untuk pengemudi itu masih belum diperkenalkan. Jadi memang belum ada fitur keselamatan untuk pengemudi maupun untuk penonton. Nah, mengingat kondisinya yang masih kayak gitu, bencana kan otomatis bisa terjadi kapan saja dan bisa lebih rawan, ya kan? Nah, sebelum balapan itu dimulai, Pierre Lefevere, yaitu seorang pengemudi tunggal tim Mercedes, sempat mengeluhkan kalau lintasannya ini tuh terlalu sempit antara pit sama tribun penontonnya. Yang dimana hal ini juga sama dikeluhkan oleh pengemudi lain juga. Tapi tetap saja keluhan ini tidak merubah apapun. Balapan pun dimulai pukul 4 sore, di mana kerumunan orang yang penuh sesak pun menyaksikan dengan seksama saat mobil-mobil melintas sampai saat yang mengerikan itu tiba.
Jadi kronologinya, di jam 6:26 atau sekitar 2,5 jam setelah balapan dimulai, pada lap 35, Mike Hawthorn ini tuh memimpin perlombaan dengan melewati Lance McLean. Nah, setelah Mike Hawthorn ini tuh melewati Lance McLean, Mike Hawthorn sadar kalau mekanika ini memberi dia tanda untuk berhenti di pit stop untuk mengisi bahan bakar. Jadi, Mike Hawthorn membanting rem disknya dan melambat tiba-tiba dan beralih ke sisi kanan lintasan untuk berhenti di pit. Nah, karena Mike Hawthorn ini tuh ngerem dadaan, hal ini membuat Lance McLean terkejut. Nah, Lance McLean langsung mengerem mati-matian dengan remnya yang kurang kuat dan banting setir ke kiri untuk menghindari Mike Hawthorn yang ngerem dadaan, di mana akhirnya menempatkan Lance McLean tepat di jalurnya Pierre Levick yang ada di belakangnya. Sementara itu, Juan Manuel Fangio yang berada di posisi kedua ini datang untuk melewati Pierre Levick, ya kan? Pierre Levick ini tuh terkejut karena Lance McLean yang tiba-tiba tuh banting setir ke kiri ke arahnya, yang membuat Pierre Levick itu nggak punya waktu untuk berbelok. Nah, satu-satunya hal yang dilakukan oleh Pierre Levick adalah melambaikan tangannya untuk memperingatkan pengemudi di belakangnya. Nah, dengan kecepatan 240 km per jam atau 150 mph, Mercedesnya Pierre Levick ini tuh menaiki bagian belakang kiri mobil Lance McLean dan terlempar ke udara. Sorak-sorai yang dinanti pada hari itu tuh berubah menjadi teriakan ketakutan setelah mobil Mercedesnya Pierre Levick ini tuh menabrak tribun penonton dan bagian-bagian mobil yang meledak ini tuh berterbangan menghantam kerumunan penonton. Pierre Levick yang pada saat itu tuh nggak ada sabuk pengaman, ya otomatis dia kelempar juga. Pierre Levick dan juga 80 penonton yang memadati tribun pada saat itu tuh otomatis kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan tersebut. Nah, kan terjadi musibah kan itu kan. Nah, apakah perlombaan itu tetap berlanjut? Jawabannya adalah iya. Perlombaan itu tuh tetap berlanjut meskipun sudah terjadi kecelakaan yang segitu parahnya. Loh, kenapa sih emangnya? Wong keadaan sudah kacau kayak gitu, kok masih dilanjutin sih acaranya? Gitu kan pasti kan? Karena jika pihak penyelenggara ini tuh menghentikan balapan, kekacauan yang ditimbulkan akan makin besar dan menyulitkan kendaraan penyelamat untuk menyelamatkan para korban. Nah, dengan membiarkan perlombaan ini tuh tetap berlanjut, petugas dapat mencegah kepanikan dan memfasilitasi upaya penyelamatan bagi para korban. Nah, setelah lintasan ini tuh dibersihkan, perlombaan pun tetap dilanjutkan sampai hari Minggu dan dimenangkan oleh Mike Hawthorn yang tentu saja itu menjadi sebuah kemenangan yang paling rendah dalam sejarah balap mobil. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Nah, tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu tuh diperdebatkan dengan sengit sejak itu. Nah, yang pertama ini ada yang menyalahkan Mike Hawthorn karena dia ini tuh bertindak sembrono dalam hitungan detik sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, orang-orang yang membela Mike Hawthorn mengatakan kalau Mike Hawthorn ini tuh sudah mengisyaratkan niatnya untuk belok ke pit dengan mengangkat tangannya. Dan Lance McLean seharusnya itu bisa menghindari dengan aman. Nah, pihak kedua yang disalahkan adalah Lance McLean karena dia ini tuh salah menilai jarak. Nah, yang membela Lance McLean mengatakan kalau dia ini tuh seharusnya tidak pernah ditempatkan dalam posisi yang sulit seperti itu sejak awal. Karena dia itu sudah melakukan semua yang dia bisa untuk berhenti di ruang yang tersedia. Tapi pada saat terakhir ketika dia ini menyadari kalau dia akan menabrak belakang mobilnya Mike Hawthorn, dia nggak punya pilihan lain selain belok ke kiri. Nah, ada juga yang menyalahkan Pierre Levick dengan mengatakan kalau dia ini tuh sudah terlalu tua untuk mengemudikan mobil yang begitu kuat. Dan dalam tes sebelumnya juga menunjukkan dia ini tuh nggak nyaman di Mercedes.
Nah, para pembela Pierre Levesque mengatakan kalau dia ini tuh adalah seorang operator yang kompeten, terutama di Le Mans. Dia juga mengemudi sesuai dengan kecepatan balap yang ditetapkan sama Mercedes. Kritikan lainnya juga mengarah ke Automobile Club de Loos yang merupakan pihak penyelenggara. Nah, orang-orang ini mengkritik kalau jalan menuju dan melewati pit ini tuh terlalu sempit seperti yang sempat diungkapkan oleh Pierre Levesque dan beberapa pengemudi lain. Nah, para pembela Automobile Club de Loos mengatakan kalau jalur itu tuh adalah jalur yang memang sudah ditentukan saat itu, dan tanggul setinggi 1 meter itu seharusnya tuh udah cukup aman untuk menghentikan mobil yang bandel. Nah, sampai sekarang tuh belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Tapi yang pasti, akibat musibah tersebut tuh membuat Mercedes-Benz ini tuh harus absen berbalapan hingga tahun 1989. Selain itu, pemerintah Jerman, Prancis, Swiss, Spanyol, Meksiko, dan beberapa negara lain melarang digelarnya balap mobil sampai lintasan perlombaan ini tuh memenuhi syarat keamanan yang lebih tinggi. Bahkan negara Swiss itu masih menerapkan larangan balapan mobil sampai tahun 2010. Berarti jaraknya berapa itu tadi? 55 tahun lah berarti kan. Standar keselamatan yang tidak memadai dalam lintasan sirkuit Le Mans ini tuh bisa menjadi salah satu penyebabnya. Kecelakaan di Le Mans ini tuh kemungkinan menjadi salah satu kecelakaan yang terburuk dalam sepanjang sejarah. Sementara adu balap mobil pun tetap menjadi olahraga yang berbahaya dan paling berisiko. Setidaknya saat ini pembalap, kru pit, bahkan kerumunan penonton menjadi prioritas dalam keselamatan ajang adu balap. Seperti fasilitas dan juga prosedur keselamatan yang biasa dijumpai pada mobil saat ini tuh seperti sabuk pengaman diterapkan pada mobil balap. Oke guys, itu tadi adalah kasus kecelakaan Le Mans di tahun 1995. Gimana? Apa kalian punya teori lain tentang kasus ini? Bisa kalian tulis di kolom komen ya. So I hope you guys enjoy this video and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.